SMI ini adalah sebuah perusahaan IT sebenarnya. Jadi spesialisasi kita adalah mendevelop software-software untuk trading. Jadi kita biasa mendevelop software trading untuk forex dengan platform MT4 atau MT5. Kita juga mendevelop software-software trading di cryptocurrency. Tapi cryptocurrency ini tidak ada platform yang khusus, jadi lebih ke arah platform dari masing-masing tempat yang kita gunakan. Nah, saat ini kita sudah developing untuk Indodax, itu yang di Indonesia, juga di Binance dan beberapa broker lain, di Bittrex dan lain-lain. Ya, jadi SMI ini kita mulai dirikan pada tahun 2017 kemarin. Jadi di awal kita ada beberapa orang yang kita ajak di awal bergabung. Jadi secara teknis kita ini adalah perusahaan IT, bukan perusahaan marketing. Jadi kita hanya menyediakan produk-produknya saja. Lalu untuk marketingnya sendiri kita pilih dengan cara network, gitu ya. Orang biasa kenal dengan nama direct selling atau multi level marketing. Nah, di sini kita gandeng yang kita sebut dengan founder-founder. Jadi founder-founder inilah yang melakukan sisi marketingnya. Keuntungan yang didapat dari konsumen atau pengguna atau member kita. Yang pertama adalah, karena ini adalah perusahaan network, maka secara teknis pengguna ini bisa menjalankan bisnisnya. Jadi dia bisa mendapatkan hasil dari pemasarannya. Ada bonus-bonus sponsor, ada bonus generasi, ada reward dan lain-lain. Namun di sisi yang lain, mereka juga bisa mendapatkan benefit dari tradingnya, gitu ya. Jadi mereka bisa mereka bisa belajar, mendevelop software tradingnya sendiri, tentunya dengan bimbingan kita, sehingga mereka bisa menghasilkan sebuah software trading yang bisa menghasilkan profit. Gitu. Pertumbuhan bisnis network secara umum di tengah pandemi ini justru meningkat. Jadi kemarin dari Departemen Perdagangan sempat share data juga, semua bisnis network pada umumnya itu mengalami kenaikan di atas 70%. Bahkan ada yang sampai ratusan persen. Tentunya ini dikarenakan sifat dari bisnis network ini sendiri yang cocok di masa pandemi ini. Jadi di saat orang harus working from home, WFH, kita memang dari dulunya ya sudah WFH, gitu ya. Di saat bisnis konvensional, mal-mal ditutup, restoran harus tutup, harus beralih ke pesanan online dan lain sebagainya, kita dari dulu ya memang sudah online, gitu. Di saat permodalan menjadi masalah, untuk menyusun sebuah bisnis sendiri perlu modal yang sangat besar, kita bisa dijalankan dengan modal yang relatif kecil. Jadi secara inti bisnisnya sendiri, bisnis networking ini memang amat sangat cocok sekali dengan kondisi yang ada sekarang. Sehingga di saat bisnis konvensional ini sudah tidak bisa lagi bertumbuh atau menghasilkan, justru bisnis networking ini bisa bertumbuh dengan amat sangat pesat. Kita mempunyai beberapa strategi, ya. Jadi strategi yang kita terapkan ada 3. Yang pertama adalah membangun skill. Jadi kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada orang-orangnya kita. Pelatihan ini bisa berarti pelatihan untuk bagaimana cara presentasi yang baik, bagaimana cara memberikan
atau mempersuasi orang dengan baik. Lalu kita juga memberikan senjata yang tepat. Senjata yang tepat ini adalah produk yang dijual harus produk yang unggul. Lalu sistem pembonusan yang baik dan lain sebagainya. Lalu kita juga yang ketiga adalah dengan memberikan support yang cukup, gitu ya. Jadi perusahaan berani menginvestasikan kembali uangnya untuk memberikan support atau fasilitas kepada anggotanya dengan cara membangun kantor, tentunya memberikan membangun kantor-kantor cabang gitu. Jadi tanpa itu ya akan susah sekali kita dari sebuah perusahaan network untuk berkembang gitu. Kebanyakan perusahaan yang gagal, mereka tidak punya atau tidak mau mengembangkan atau berinvestasi di 3 hal ini. Jadi kalau keunggulannya kita tentunya kita mempunyai sebuah track record. Track record ini yang lebih diutamakan tentunya adalah konsistensi. Bagaimana orang melihat sebuah konsistensi ini, gitu ya. Karena jika kita bicara profit, semua orang pasti mau profit, gitu ya. Tetapi bagaimana sebuah profit ini dilihat secara konsisten, gitu. Dan yang lebih penting adalah dari sebuah perusahaan IT atau software, yang paling penting adalah masalah support. Kalau Anda beli software, tiba-tiba tidak disupport oleh developernya, jika terjadi error dan lain sebagainya, Anda pasti susah, karena Anda nggak bisa akses, betul ya? Nah, di kita menyediakan support. Jadi jika ada apa-apa, ada error atau ada update yang terbaru dari platformnya atau lain-lain, kita langsung sediakan supportnya untuk memberikan software yang terupdate terbaru bagi klien kita. Jika kita bicara mengenai software trading dan keunggulannya, jadi software trading itu dibuat atas dasar yang pertama adalah otomatisasi. Bagaimana seseorang yang sudah ahli trading, dia bisa membuat otomatisasinya sendiri. Kadang kesulitannya kan orang ini memang sudah mengerti trading, orang ini sudah jagoan trading, orang ini punya strategi trading yang unggul, tetapi dia harus lakukan secara manual. Dia harus standby di depan komputer setiap saat mencari sebuah peluang. Ini kan nggak enak. Jadi tujuan dibuatnya sebuah software trading tentunya yang pertama adalah otomatisasi. Bagaimana mengaplikasikan sebuah rumusan tadi menjadi otomatis, kerja yang otomatis, sehingga si empunya bisa pergi jalan-jalan, si empunya tetap bisa melakukan kegiatan yang lain dan tradingnya tetap jalan. Tapi efek sampingnya adalah ini juga berarti orang-orang yang tidak mengerti trading sekarang bisa punya kesempatan untuk melakukan atau mendapatkan keuntungan dari trading, gitu ya. Jadi trading ini kan dunia yang istilahnya kita bilang harus jadi expert dulu. Kita nggak mungkin bisa trading tanpa belajar, mengerti, dan berlatih. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Orang nggak akan bisa baru baca buku, selesai, terus langsung jadi expert di dunia trading, gitu ya. Nah, waktu yang dibutuhkan ini yang bisa kita skip, yang bisa kita lewati dengan adanya software trading ini, gitu. Jadi saat ini kita sendiri sudah berjalan ada di 14 negara, gitu. Termasuk Indonesia ya, salah satunya. Jadi kita dari perusahaan melihat potensi market ini amat sangat besar, tidak terbatas di satu negara saja, karena bisnis kita online. Jadi kita akan terus mengembangkan ke mancanegara. Harapannya kita bisa juga membuat bangga Indonesia ya, karena ini adalah produk lokal yang kita bisa ekspor ke luar negeri. Kita tidak menawarkan investasi, Pak.
Jadi kita hanya menjual softwarenya saja, gitu ya. Nilai investasi yang pengguna mau pakai itu tergantung dari penggunanya sendiri. Tetapi secara umum forex itu bisa dimulai dari modal yang amat sangat kecil, gitu ya. Jadi jika kita bicara trading saham itu tidak bisa dimulai dengan nilai yang kecil. Karena kalau beli saham cuma 1 juta kan agak aneh, gitu ya. Tetapi forex, karena forex ini ada margin dan leverage yang diberikan dari platform, maka dia bisa dimulai dengan modal yang relatif kecil, mulai dari sekitaran 7,5 jutaan. Itu sudah bisa melakukan trading di forex. Tapi kalau misalnya trading di cryptocurrency, Bitcoin contohnya, modal yang dibutuhkan pasti relatif lebih besar. Jadi PT SMI ini kita bentuk bertiga, saya, Pak Semi, dan Pak Rusdi. Kebetulan kita semua adalah kawan teman kecil ya. Kita beda posisi, saya komisaris, Pak Semi adalah direktur utama, sedangkan Pak Rusdi adalah bagian IT-nya. Jadi memang kita bagi tugas untuk di PT SMI sendiri. Lalu di bawah kita punya founder-founder. Jadi founder ini adalah kepala divisi marketingnya kita. Jadi kita ada 5 founder yang ada sekarang. Ada Pak Erwin, Pak Yakob, Pak Endro, Pak Hengki yang baru saja wafat, digantikan oleh anaknya sekarang, Pak Hari, dan ada Pak Dedi. Untuk cabang di Indonesia saat ini ada di Surabaya, lalu kita ada di Denpasar, Medan, Bandung, dan Belitung. Saat ini yang masih dalam tahap renovasi adalah Batam, Balikpapan, Banjarmasin, dan satu lagi Pekanbaru. Kalau cabang kita di luar negeri, kita ada di Kuala Lumpur, ada di Phnom Penh, ada di Paris, ada di California, dan yang paling baru ada di Singapura. Harapan kita di 2021 adalah kita bisa semakin berkembang. Dan tentunya dengan semakin berkembang ini, harapan kita yang lebih khusus lagi adalah kita bisa membantu memberikan sebuah solusi bagi teman-teman di masa pandemi ini, gitu ya. Karena bisnis ini adalah bisnis yang peluangnya bagus dan bisa menghasilkan hasil yang cukup besar bagi orang-orang yang menjalankannya. Jadi tentunya ini adalah sebuah peluang ya yang kita ingin bagikan ke teman-teman untuk bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Jadi sebuah perusahaan network itu tidak lepas dari yang namanya presentasi, gitu ya. Presentasi, dan presentasi. Karena kita tidak boleh memasang iklan di media massa. Itu adalah bukan ranahnya kita. Itu adalah ranah perusahaan konvensional. Saat ini dengan semakin berkembangnya member kita, semakin banyaknya jumlahnya, tentunya presentasi yang dilakukan juga semakin banyak dan semakin besar. Kantor-kantor yang kita punya saat ini sudah tidak lagi mencukupi. Kita perlu sebuah tempat yang kapasitasnya lebih besar dan mungkin lebih nyaman ya untuk bisa dipakai. Selama ini kita coba dengan menyewa ruang meeting, dengan menyewa hotel dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya COVID dan lain sebagainya ini, itu jadi semakin sulit karena banyak pembatasan yang protokol-protokol yang kita tidak bisa cegah. Jadi kebutuhan kita untuk mempunyai sebuah tempat sendiri yang memadai untuk kita melakukan kegiatan ini sudah urgent sifatnya. Jadi itu sebabnya kita memutuskan kemarin untuk kita bisa buat gedung sendiri. Lalu apa saja sih yang akan ada di gedung itu? Jadi fasilitas yang paling utama adalah ballroom.
Jadi kita mempunyai ballroom dengan kapasitas 1000 sampai 1500 orang, sebuah tempat di mana kita bisa melakukan kegiatan kita, baik untuk acara presentasi ataupun training secara massal. Lalu kita juga punya ruangan-ruangan meeting atau ruangan yang lebih kecil dengan kapasitas antara 100 sampai 400-an orang. Untuk kenyamanan, kita sediakan tempat parkir yang amat sangat luas dengan kapasitas sekitar 500 sampai 600 mobil. Kita juga sediakan tempat-tempat untuk food and beverage. Jadi bagi teman-teman yang memakai atau datang di gedung pastinya akan perlu itu tempat. Yang paling spesial adalah kita punya satu lantai rencananya untuk para anggota kita yang telah mencapai peringkat atau menjadi anggota dari VIP Billionaires Club. Jadi ini adalah fasilitas yang kita berikan bagi tim-tim kita yang telah mempunyai penghasilan di atas 1 miliar per bulan. Ya, jadi nanti di sana mereka akan dapat spot-spot parkir khusus. Ya, ini privilege, tempat yang paling utama yang kita sediakan untuk mereka. Jadi mereka bisa datang dengan mobil-mobil mewah mereka dan nggak perlu bingung cari tempat parkir. Yang kedua, kita akan sediakan ruang office khusus untuk mereka. Jadi ruangan-ruangan khusus yang mereka bisa pakai jika mereka ingin bertemu dengan klien yang spesial. Kita juga sediakan VIP Billionaires Lounge. Jadi jika mereka perlu, mereka tinggal masuk ke dalam dan mereka bisa makan dan melakukan semuanya free. Kita juga akan punya satu tempat, satu area untuk fitness center. Ada kolam renangnya, mereka bisa pakai juga secara gratis, gitu ya. Jadi ini adalah fasilitas yang kita nanti sediakan. Selain akan ada beberapa ruangan lainnya. Jadi kita akan punya semacam studio mini. Jadi jika mereka atau member-member kita ingin membuat acaranya sendiri, rekaman videonya sendiri, kita punya timnya. Gitu. Dan masih banyak lagi fasilitas yang lain. Ini adalah alasan utama kita kenapa kita memilih BSD. Jadi kemarin kita mencari lahan yang cukup luas, gitu ya, lahan kosong yang cukup prestisius dan luas. Lalu yang kedua, yang temanya kira-kira sama dengan bisnis yang kita jalani. Kalau kita saat ini adalah bisnisnya IT, terus kita buka di tempat yang banyak tempat makan kan agak lucu gitu, temanya nggak nyambung. Lalu yang ketiga, kita mencari sebuah akses yang gampang. Orang yang kita undang pasti akan datang dari segala penjuru. Kita perlu akses yang gampang, yang bebas macet. Karena jika mereka harus datang dari jauh dan menempuh jalan yang macet ini, sampai ke tempat sudah BT duluan gitu. Nah, tempat yang paling cocok menurut kita adalah BSD, gitu ya. Kebetulan kemarin kita juga mendapatkan kafling dengan nomor 8 dan 9 sesuai dengan merek yang kita pakai. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan yang kita yakini adalah BSD ini akan terus berkembang. BSD ini akan terus tumbuh dan ini juga akan menjadi sebuah investasi yang bagus untuk kita, gitu. Jadi itu sebabnya kita memutuskan ke BSD kemarin. Kita nggak akan mungkin bisa pakai semuanya, jadi ada beberapa lantai yang mungkin nanti kita akan sewakan sebagai virtual office atau coworking space. Net89 ini merupakan salah satu perusahaan yang perkembangannya sangat cepat. Anggotanya dalam 1,5 tahun meningkat 5 kali lipat ya. Jadi untuk itu Net89 memutuskan mencari solusi, mempunyai headquarters ya, di mana bisa mencukupin anggota-anggotanya jika bertemu. Hampir tiap hari ada pertemuan dan
itu ini dari ruangan Net 89 sendiri. Awalnya boleh dibilang ini, tapi tempat yang baru 10 kali lebih besar ya ruang pertemuannya. Bukan hanya itu, untuk pertemuan lebih besar lagi ada ballroom kapasitas 1000 sampai 1500. Jadi gedung ini adalah gedung kantor yang mempunyai ballroom 1000 sampai 1500. Jadi ukuran seperti ballroom hotel bintang 5 gitu. Nah, dengan itu sungguhnya banyak komplikasi dari segi desain, karena ballroom memerlukan pertama banyak parkir, kedua adalah gimana ratusan atau bahkan ribuan orang naik turun dan bersirkulasi secara vertikal maupun horizontal dalam gedung itu ya. Sedang untuk anggota Net 89 ini diberikan ruang-ruang seperti ini, tapi bukan hanya satu, banyak. Jadi bisa diadakan pertemuan-pertemuan sehingga orang banyak dapat berkumpul tapi tetap menjaga protokol COVID ya. Jadi ada ruang-ruang terbukanya juga gitu. Jadi mereka dapat berkembang dalam bisnis Net 89 ini dengan aman ya. Artinya yang penting sekarang dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Sangat ideal, dan kebetulan couplingnya itu coupling 8 dan 9 katanya. Jadi kan itu Net 89, jadi ya udah seperti apa namanya jodohnya lah coupling itu, dan memang luasnya juga sangat ideal gitu ya, hampir 1 hektar. Dan kemudian juga akan dibangun juga ini ya apa fasilitas gedung pertemuan juga kan di sana ya. Dan saya rasa sih dengan kehadirannya SMI cukup bagus. Kenapa? Karena ini membuktikan bahwa BSD merupakan jadi tempat favorit untuk kantor-kantor ya, untuk kantor-kantor, untuk pindah kemari, terutama karena CBD-nya kita yang sangat baik, infrastrukturnya, dan juga secara lingkungan atau secara pembangunan environment-nya itu kan sangat green ya. Jadi orang melihatnya bahwa kapan lagi kalau di Jakarta kan padat, polusi segala macam. Kalau di kita kan tanda kutip lebih nyaman, lebih hijau, lebih sehat gitu ya secara lingkungan, dan orang juga mungkin karyawan-karyawannya bisa lebih happy lah di sini. Di lokasi ini, di coupling 8 dan 9, di lahan seluas 8.000 meter persegi, kita akan segera bangun Net 89 Tower.